satu-satu, silakan. Kenapa? Cek, Pak, izin untuk terkait info dugaan adanya bullying di sekolah ini, apakah sudah ada titik terang dari penyelidikan, Pak? Terima kasih. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif, artinya informasi-informasi yang terkait yang bisa mendukung proses kita untuk mendapatkan gambaran motif, tentunya kita kumpulkan. Namun sekali lagi secara lengkap, secara resmi nanti akan kita rilis ya, karena kita sekarang sedang dalam tahap mengumpulkan semua informasi yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa segera rilis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu. Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih Pak terduga pelakunya? Saat ini masih satu yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melakukan penyisiran. Apakah ada pihak-pihak lain, dan saat ini tim sedang bekerja. Jadi untuk jumlah resminya berapa tentunya saat ini kami terus sedang melakukan pendalaman. Pak. Ya tentunya itu juga menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Pak, ya? untuk terduga pelakunya ini siswa atau bukan Pak? Dan yang di ICU ini kan ada 2 Pak ya. Kalau boleh tahu dia lukanya seperti apa dan seberat apa? Terima kasih. Gimana? Kalau untuk yang terduga pelaku, apakah bisa ditekankan apakah dia adalah siswa atau bukan? Dan juga apakah untuk 2 yang saat ini di dalam ICU, lukanya itu separah apa? Boleh konfirmasinya? Terima kasih. luka bakar dan trauma pada dada inhalasi sehingga dilakukan intubasi. Baik, terima kasih. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi. Saya kira itu sehingga dibutuhkan isolasi. Oke ya, oke, makasih. Itu tadi merupakan pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pemirsa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Naura Syafikah di sana. Selamat siang Naura, bagaimana kondisi para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, selamat siang Diandra dan pemirsa. Saat ini siang hari dari
dari Kapolri yaitu Listio Sigit sudah meninjau secara langsung bersama dengan Direktur Utama dari Rumah Sakit Islam Jakarta, kemudian juga didampingi oleh pihak dari KPAI, di mana mereka meninjau secara langsung untuk korban dari ledakan SMA 72 Kelapa Gading, di mana memang kalau secara keseluruhan untuk total dari korban ledakan tersebut ada 96 dan dibagi ke 3 rumah sakit berbeda, yaitu ada di Rumah Sakit Pertamina Jaya, kemudian juga ada di Rumah Sakit Yarsi, dan juga di salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Jakarta, di mana untuk di siang hari ini untuk korban yang masih menjalani rawat inap ini total ada 14 korban. Dan dari informasi yang kami dapatkan yang tadi sudah diterangkan dari Listio Sigit dari Kapolri ini menjelaskan bahwa untuk 12 korban yang sudah berada di kamar rawat inap dan 2-nya masih berada di ICU dan menerima penanganan medis. Dan juga tidak hanya dari itu saja, yaitu dari Kapolri Listio Sigit juga menyampaikan bahwa memang untuk korban yang berada di kamar rawat inap ini untuk kondisinya sudah membaik, kemudian juga sudah bisa berkomunikasi dengan baik juga. Dan terkait dengan motif yang dilakukan oleh terduga pelaku yang masih menjalani rawat inap juga di Rumah Sakit Islam Jakarta ini masih terus didalami oleh kepolisian. Dan memang tadi juga sempat dijelaskan beberapa barang bukti ini ditemukan seperti barang bukti dari serbuk, kemudian juga barang bukti lainnya ini juga masih belum bisa didapatkan kesimpulan terkait dari barang bukti tersebut apakah ada hubungannya dengan organisasi tertentu ataupun lainnya, juga ini masih terus didalami untuk hal tersebut. Dan juga kemudian dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta ini juga terus melakukan penanganan medis untuk setiap korban dan pasien yang masuk ke sini. Dan tadi pagi saat kami tiba di sini memang beberapa dari korban ini masih ada yang berdatangan, beberapa mereka menerima seperti penanganan medis dikarenakan memang ada yang mengeluhkan seperti telinga yang berdenging dan juga keluhan lainnya. Kemudian dari KPAI juga terus menyampaikan bahwa memang ini harus diberikan atensi yang lebih dikarenakan ini pastinya sangat mengganggu bagi korban dan juga bagi murid dari SMA 72 seperti adanya penyembuhan dari penyembuhan trauma, kemudian juga penyembuhan fisik lainnya, jasmani tentunya, sehingga juga masih terus menerima untuk korban-korban yang mungkin merasakan dampak dari ledakan kemarin. Dan di sini disediakan adanya posko pelayanan, di mana posko pelayanan ini menyediakan berbagai macam informasi terkait dengan informasi dari data korban, kemudian juga dari data yang rawat inap, kemudian juga yang diperbolehkan untuk pulang, dan juga untuk keluarga korban ini juga diperbolehkan untuk masih terus datang ke sini untuk menerima pengobatan dan juga konsultasi dari ledakan yang terjadi. Dan memang untuk di siang hari ini kami masih juga menunggu untuk informasi selanjutnya apakah nantinya dari yang berada di ICU akan berangsur baik, kemudian juga apakah nantinya akan ada lagi dari korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang dan menjalankan rawat jalan, sehingga kami akan terus mengupdate kepada Diandra dan juga pemirsa terkait informasi yang kami dapatkan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sementara itu Diandra. Baik, terima kasih Nora Syafika atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.